iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para ibu Aisyah dan para simpatisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta ada para pengantar yaitu bapak-bapaknya, semoga tetap rahmat dalam Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah menjadikan hujan ini penuh dengan manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Untuk kesempatan tema kali ini, yaitu judulnya pembicaraan kita tidak berguna kecuali apa yang nanti dicontohkan oleh gambaran ayat maupun hadis. Jadi kemungkinan kita ngobrol bermanfaat lahir batin dari dunia sampai akhirat. Surat untuk menginspirasi kesempatan sore kali ini, yang pertama mohon maklumnya lambat karena tadi ngirim air di Sitanggal, ternyata masuk gang, manggul-manggulnya lama. Saya kira pinggir jalan langsung, ternyata nggak bisa masuk mobil, jadi akhirnya dari jalan raya. Yang kedua berhenti di Ibnu Sina, nurunin 15 galon. Terus yang ketiga tadi di Airwan 45 galon. Jadi lumayan, masih semangat kemeringet. Tapi tadi sholatnya di musola Ibnu Sina supaya memperbanyak amal soleh bagi tim yang berkepentingan seluruh sivitas di lingkungan musola Ibnu Sina tersebut. Jadi walaupun saya berdua tadi sholat berjamaah, pahalanya ngalir kepada Ibu Aisyah yang ikut andil di musola klinik Ibnu Sina, termasuk para bapak-bapak. Jadi tadi ada amal jariah ngalir, alhamdulillah. Selanjutnya, keterlambatan ini tidak membatasi kita Islam dan memahami nilai-nilai Islam. Semoga nanti setengah 6 kurang mungkin ya, mungkin bisa selesai. Biasanya jam 4 sampai jam 5 apa tengah 5 sampai tengah 6? Jadi kalau tengah 6 ya nggak apa-apa, tengah 6. Mungkin salat maghrib di sini baru pulang ya Pak ya. Surat An-Nisa ayat 114, silahkan dicek, dilihat bersama. Yang bawa HP, aplikasi Al-Quran, yang tulisan, pulpen, yang bawa Al-Quran. Surat keempat, namanya surat apa? Suratnya Ibu Aisyah, suratnya Ibu Muslimah, yaitu An-Nisa, perempuan, wanita, dimuliakan oleh Islam. Gak ada surat laki-laki. Saya iri, tapi karena sudah takdir Allah, saya nggak iri. Jadi saya menghormati, memuliakan panjenengan sedoyo sebagai wanita, dimuliakan oleh nilai Islam, menjadi nama surat dalam Al-Quran. Sementara
kita yang laki-laki, semua nabi laki-laki, nggak ada nabi perempuan. Gantian jenengan iri, nggak ada nabi perempuan. Tapi nggak boleh iri lagi, ikhlas, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-114, ayat ke-114 surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bima'rufin amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah sawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya la khaira, tidak disebut kebaikan, tidak ada kebaikan, tidak ada nilai kebagusan, tidak memiliki nilai kebaikan fi katsirin, pada kebanyakan mayoritas berbagai kehidupan, mubazir, mubah maupun makruh, untuk tingkat kesunah apalagi wajib, memerlukan syar'i fase demi fase pemahaman ilmu maupun amal soleh. Jadi kita di dunia ini tidak memiliki kebaikan dari kebanyakan apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Lalu apa gunanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita kalau kita tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak memiliki kebagusan, tidak memiliki kebaikan di dalam tata kelola kehidupan, baik komunikasi, omongan maupun pekerjaan. Setelah kita divonis tidak ada kebaikan, ada pengecualian. Illa, kejaba, kecuali, melainkan man, siapa orangnya, amaro, yang hobi menyuruh, memerintah, bisodakotin, dengan bukti sodakoh. Maka Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, dakwahnya tidak hanya cerita ilmu, cerita pengajian, cerita akidah, cerita iman. Tidak, semua nabi memberikan bukti iman yang benar, memberikan bukti akidah yang benar, memberikan bukti ilmu yang benar. Semua nabi berjuang. Nabi Adam berjuang menafkahi istri, anak, dan peradaban, membangun Ka'bah. Nabi Adam. Begitupun Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun tegar, kokoh, mantap, bukan pengecut, bukan penakut, bukan mental lemah. Padahal 950 tahun membangun peradaban perahu, dihina, stres. Ngapain bangun perahu di hutan? Suatu saat ada rombongan lagi lewat, gila, katanya Nabi, masa bangun perahu nggak di pantai sana? Bangun perahu kok di dekat Gunung Salem umpamanya, diledek. Nabi model apa? Pemuka agama model apa? Bangun apa? Masa bangun perahu jauh dari laut? Karena Nabi Nuh alaihissalam mengemban misi bisodakotin, mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membenarkan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengeluarkan harta benda untuk membeli kampak. Pasarnya jauh sampai ke Syria, pasarnya jauh sampai ke Babilonia, membeli kampak. Untuk apa? Menghancurkan berhala-berhala. Jadi perlu perjuangan, perlu bentuk nyata.
Jadi kalau ada suatu kelompok cuman ngaji pulang tanpa membangun peradaban masjid, tanpa membangun peradaban rumah sakit, tanpa membangun peradaban universitas, tanpa membangun peradaban, namanya ngaji tidak nyunah Rasul, melainkan ngaji nyunah ustadznya. Makanya disebut ustadz sunnah. Yang lain bukan ustadz sunnah, yang lain ustadz wajib, kiai wajib, ulama wajib memperjuangkan Islam, bukan sekedar sunnah. Karena sunnah itu manakala kita sudah mengamalkan wajib, baru sunnah diperbanyak. Manakala kewajiban belum. Apa bukti sedekah? Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah, ada orang kesusahan untuk tingkat kabupaten Brebes saja sudah berapa ratus orang proposal masuk, saking hidup susah. Ada yang kelilit utang, ada yang untuk berobat, ada yang untuk mau nganter anak cucunya, ada yang mau nganter anak yatim kepada keluarga jauh ditinggal orang tuanya. Subhanallah. Jadi kalau kita menyalurkan infak sedekah zakatnya lewat lazis, pahala jariah mengalir kapanpun kitanya tidur, pahalanya mengalir. Kenapa? Disalurkan oleh lembaga amil zakat Muhammadiyah kepada yang berhak. Kalau zakatnya 8 asnaf, kalau infak sedekahnya asnaf yang lainnya ada untuk pertolongan umum. Begitupun bencana alam. Karena kita Muhammadiyah diajarkan bukti infak sedekah, mengeluarkan harta benda di manajemen melalui lazis. Gempa bumi di Cianjur, musibah dimanapun, kirim tim relawan, nggak bingung anggaran, nggak bingung dana. Maka kita yang setuju dengan lazis, ngalir lagi pahala sedekah, pahala jariah. Kalau kita nggak setuju dengan lazis, berarti nggak mendapatkan pahala jariah. Cuman ngasih makan tetangga, ngasih mecingi yatim tetangga, terus ngasih orang tetangga, dimakan selesai. Pahala jariahnya kurang luas. Tapi kalau lewat lazismu, pahala jariahnya bertahun-tahun, bahkan sampai keluar kota. Bahkan bulan ini ada musibah gempa Turki, Syria, Lebanon, Palestina, satu lagi negara perbatasan Yordan, 5 negara dalam hitungan 3 menit. Namun saya juga ikut ragu. Kenapa itu ikut ragu? Kalau saya membaca secara umum, walaupun saya bukan ahli geologi, yang namanya gempa bumi itu tanahnya melekah. Yang kemarin di Turki dan sekitarnya nggak ada tanah melekah. Yang kedua, yang namanya gempa bumi ada sumber lintang berapa, busur berapa, di kedalaman berapa meledak. Terbukti gempa harus ada, tapi kemarin nggak ada. Teknologi internasional Yahudi dan Amerika maupun Eropa sudah mampu menciptakan senjata kimia teknologi canggih untuk menghancurkan lewat udara. Kilat di udara, awan di udara dimodifikasi, dihajar, membuat rapuhnya apa yang ada di bumi. Bisa jadi semuanya Allah yang Maha Tahu, belum terbuka. Karena yang namanya konspirasi itu terbukanya nanti kalau orang sudah pandai meneliti. Kalau belum pandai meneliti nggak bisa. Kenapa? Buktinya yang hancur atapnya dulu, temboknya pada rapuh. Sementara yang namanya gempa bumi dari bawah, tahu-tahu bledak, baru brek. Silahkan dilihat di acara YouTube, acara televisi, acara CCTV. Gedung-gedungnya dari atas mirip zat kimia yang sudah dihancurkan lewat udara, lewat awan, lalu
membuat. Kita umat Islam masih jauh dari itu. Yang penting ada musibah, mau disebut gempa bumi, kita sekarang tafsirkan saja gempa bumi. Berapa puluh dokter dari Muhammadiyah, berapa puluh relawan dari Muhammadiyah, masing-masing provinsi kirim tim bersatu, berangkat, sudah nyampe ke Turki. Alhamdulillah, kita berpahala jariah, mengalir, karena kita setuju dengan MDMC, setuju dengan lazismu, setuju dengan relawan kemanusiaan. Sementara kaum muslim yang lain tidak bisa masuk Turki, tidak bisa masuk Syria, ditolak oleh perbatasan atau oleh petugas perbatasan. Kenapa tim Muhammadiyah nggak ditolak? Muhammadiyah ilmu beragamanya internasional, sudah cerdas, pengalaman beragamanya dengan Turki, dengan negara-negara Arab seimbang, tidak terlalu beda di dalam pola pikir beragama. Yang kedua, ilmu tata negara Muhammadiyah dinamis. Di dalam negeri pinter diplomasi, izin resmi Kementerian Luar Negeri, izin resmi pemerintahan Indonesia, di sananya pun menemui duta besar. Jadi Muhammadiyah sudah pengalaman birokrasi, Muhammadiyah sudah pengalaman internasional, maka tidak ditolak. Kedatangannya terbuka lebar sampai hari ini, alhamdulillah. Tapi kita lihat di medsos, kita lihat di WA, kita lihat di Facebook, di Twitter, beberapa kelompok lain tidak bisa masuk, ditolak di perbatasan. Karena secara ilmu diplomasi nggak hebat. Mau keluar negeri kok kayak orang mau Banjarharjo ke Brebes, enak saja. Banjarharjo ke Brebes nggak butuh paspor, Banjarharjo ke Brebes nggak butuh duta besar, Banjarharjo ke Brebes nggak butuh bilateral, Banjarharjo ke Brebes nggak butuh lain-lain. Lah ini luar negeri kok mau main bantu? Ya nggak bisa, harus birokrasi negara, harus birokrasi politik, harus birokrasi strategi. Maka alhamdulillah Muhammadiyah beragama disiplin, bernegara dinamis. Jadi kita beramal soleh melalui lembaga amil zakat Muhammadiyah, alhamdulillah semakin banyak pahala jariah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya au ma'rufin, atau yang mendapat nilai kebaikan itu perbuatan nyuruh yang ma'ruf, nyuruh yang baik. Nyuruh yang baik sunnah Rasul, bukan sekedar perintah. Rasulullah Muhammad SAW tidak sekedar perintah ke sahabat, tidak, melainkan Rasul ngomong, Khadijah perlu dana sekian, keluarkan. Fatimah perlu dana sekian, keluarkan. Semua keluarga Rasulullah nyuruh keluarganya mengeluarkan harta benda, termasuk Aisyah, untuk memperjuangkan Islam. Jadi Muhammadiyah membangun rumah sakit, dukunnya sakit dibawa ke rumah sakit. Menang nggak Muhammadiyah? Menang. Kelompok lain dalilnya dukun syirik, dukun bid'ah, dukun sesat, dukun neraka. Orang bangun rumah sakit, dukunnya sakit, disembur pada bayi sesat. Muhammadiyah ajaran pencerahan, ilmunya masuk, kesehatannya masuk. Jadi Ahmad Dahlan itu karena beliau adalah Habib, keturunan dari Syekh Syarif, nyampe ke Bani Fatimah, maka alhamdulillah kecerdasannya teruji. Karena rumah sakit ada orang miskin, orang nggak mampu, semua rumah sakit Muhammadiyah tidak pernah memulangkan pasien belum sembuh alias belum layak pulang. Tapi di rumah sakit negeri sering geger, pasien baru 3 hari belum sembuh dipulangkan gara-gara BPJS-nya tidak tercover. Muhammadiyah menjaga nilai kemanusiaan, memuliakan manusia. Bahasa agamanya berdakwah, memberi contoh, tidak memandang beda kelompok, bahkan non muslim. Kalau memang perlu pertolongan rumah sakit, Muhammadiyah ingin menyehatkan orang yang butuh kesehatan. Berbuat ma'rufnya dengan bentuk manajemen, berbuat ma'rufnya dengan bentuk peradaban, berbuat ma'rufnya dengan bentuk
kemajuan zaman, tidak jumud, tidak cuman pandai dalil, tetapi tidak mampu menggarap potensi manah masyarakat yang sedang butuh untuk jangka panjang. Coba kalau Muhammadiyah nggak memimpin peradaban rumah sakit, ibu-ibu Aisyah kalau mau lahiran ke dukun terus. Padahal Aisyah katanya anti dukun. Begitu istrinya mau lahiran, Pak, ayo ke Mbah Dukun. Ke sana nenek-nenek itu pinter, akhirnya ke Mbah Dukun terus. Walaupun secara ilmu zaman, ilmu perkembangan zaman dulu memang seperti itu, ya dimaklumi, terus berkembang, terus berkembang. Sekarang hampir semua peraturan pemerintah, kalau ada orang hamil, cek kesehatan ya di klinik ataupun di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau lahiran ya di klinik, di puskesmas, di rumah sakit. Gak boleh lewat rumah dukun, walaupun dukun bayinya emak-emak jagoan, emak-emak pengalaman, tapi pemerintah nggak boleh. Kenapa? Juklak juknis alias manajemen perkembangan peraturan semakin majukan. Tidak bermaksud menghilangkan rezekinya dukun, tidak, tetapi dukun bayinya diajak oleh bidan supaya nanti setelah lahiran mungkin menjeti ibu yang berlahiran. Setelah babaran mungkin nanti diopeni oleh mbah dukun, cara ngurutnya, cara lain-lain. Karena bidan kalau suruh ngurut belum pengalaman juga, masih pengalaman oleh mbah emak-emak dukun tadi. Jadi memang ada plus minus, tetapi pemerintah bermaksud supaya umat Islam semakin maju, tidak bermaksud menghilangkan profesi orang-orang desa. Karena ma'rufnya Muhammadiyah menunjukkan bukti apapun yang bermanfaat secara ilmu tata negara, secara ilmu peradaban, dan secara ilmu kemajuan, agar kita menjadi umat Islam, umat yang maju. Nggak boleh menjadi umat Islam yang mempertahankan kejumudan. Tidak boleh. Rasulullah 23 tahun menang, berarti kan nggak jumud. Kalau kita hari ini ratusan tahun kalah terus sampai anak cucu kalah karena jumud, tidak mengikuti sunnah Rasul, umat Islamnya sudah menjauhi sunnah Rasul. Yang ketiga, apa sih agar bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dunia merupakan pencerahan, merupakan orang yang hidupnya modern, maju dan peradaban? Au islahim bainan nas, atau islah antar manusia, memperbaiki kehidupan manusia. Kalau bahasa ilmu bertengkar, ilmu lain politik, itu namanya mendamaikan sesama manusia. Kita lihat bukti nyata. Kita lihat bukti nyata, hampir seluruh dunia dari dulu sampai sekarang, yang namanya duta besar, yang namanya bilateral, yang namanya diplomatik, yang namanya orang kerjasama dengan luar negeri, apalagi PBB, tidak ada yang cukup hanya lulusan pondok pesantren, nggak ada. Muhammad Hatta doktor, Soekarno insinyur, Khalid Syekh Kiai Haji Khalid siapa yang dulu pinter 5 bahasa itu juga kuliah ke Al-Azhar. Ya, Idam Khalid, ketua NU zaman dulu, pernah menjadi delegasi perwakilan muslim. Itu juga harus kuliah. Artinya apa? Artinya orang untuk pandai berkomunikasi dengan pihak lain, apalagi luar negeri, bilateral, politik, strategi, ekonomi, ngurus emak-emak, ben bokek, emak-emak, nenek-nenek kalau masak, terasinya nggak mahal, cabenya nggak mahal, harga minyak nggak mahal, maka urusannya adalah urusan politik. Jangan dianggap ngajinya keras, ngajinya kok urusannya duwur-duwur. Kalau nggak ngaji dicampur pendidikan yang tinggi, kita ngurusin nyambel di dapur, nanti kalau politiknya harga cabai naik, harga minyak naik, baru nangis emak-emak.
gara-gara ngajine pengennya sing santai baik, tidak mau ngaji yang semakin paham. Artinya Muhammadiyah membangun universitas. Kenapa Muhammadiyah membangun universitas? Karena ingin mencerdaskan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mayoritas muslim, berarti alhamdulillah kita mayoritas muslim dididik supaya pengalaman lulusan perkuliahan. Seluruh dunia, universitas perguruan tinggi terbanyak milik umat Islam adalah organisasi Muhammadiyah. Al-Azhar Kairo ribuan tahun, itu kan sudah dari zaman kekhalifahan Bani Fatimiyah, sudah menang ribuan tahun. Ribuan tahun, cabang-cabangnya tidak ada 100. Muhammadiyah kurang dari 100 tahun atau sekarang 100 tahun, belum nyampe ribuan tahun, sudah mirip Mas Rosi Valentino nyelip perguruan tinggi Muhammadiyah 125. Hebat, nyelip Al-Azhar yang sudah ribuan tahun. Cabang Al-Azhar baru sekitar 57 cabang, padahal sudah ribuan tahun. Muhammadiyah 100 tahun sudah lebih dari 100. Nyelip enggak? Banter enggak? Hebat, alhamdulillah. Kita berAisyah, kita berMuhammadiyah diajak maju, diajak cerdas, diajak menjadi muslim yang memuliakan peradaban Islam. Orang lain ketinggalan nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu. Daripada ketinggalan kok malah ganggu. Kita Muhammadiyah selalu maju. Kata orang yang iklan motor GP, Muhammadiyah selalu terdepan. Alhamdulillah. Jadi lulusan-lulusan universitas pantas tampil di anggota dewan, di kementerian, di birokrasi, diplomasi, banyak yang jadi duta besar luar negeri. Karena memang harus pengalaman kuliah supaya wawasannya agak global, supaya pola pikirnya nggak kaku, supaya komunikasinya nggak saklek. Karena nggak wong ora kuliah, akeh saklek. Pokoknya aku tak moh angger B. Ya namanya ilmu politik kok harus A, kalau B nggak mau. Yang namanya ilmu strategi diolah. Kalau A belum masuk ya sudahlah A setengah B. Kalau A setengah B kok belum masuk juga, udahlah pura-pura B dulu supaya masuk Islam. Jadi Islam itu ajaran yang terus seluruh lini masuk supaya kita menjadi orang mampu memperbaiki kehidupan antar manusia, yaitu mendamaikan, juru damai, juru diplomasi antar berbagai pihak. Pahalanya besar. Mendamaikan dua orang bertengkar, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang berani sholat sunnah 1000 rakaat siapa? Nggak ada. Ulama sehebat apapun, saya nggak percaya ada orang bisa sholat sunnah 1000 rakaat. Nggak percaya. Baru 100 rakaat aja capek, baru 23 rakaat aja capek, baru 11 rakaat aja capek, apalagi lebih dari 100 rakaat. Maka kalau pahala pengen besar, jadilah orang yang mampu mendamaikan antar manusia. Jadi kalau tetangga dengan tetangga lagi bertengkar, panjenengan sedoyo jadi pendamai. Jangan malah ikut-ikutan, iya saya juga nggak seneng sama dia. Lah itu namanya tambah ngompor-ngompori, tambah memihak. Jadi juru damai pahalanya besar. Sholat tahajud pahalanya kalah oleh orang yang jadi juru damai. Masak, kirim masakan ke tetangga yang lagi benci ke orang lain, diceritain, alhamdulillah dapat salam, dia pengen silaturahim, kapan panjenengan silaturahim, padahal enggak. Tapi kita jadi juru damai, sambil ngirim masakan, sambil titip salam. Begitu ngirim makanan lagi ke yang lain, ngomong lagi, yuk kita ketemu di rumah saya, apa di tempat mana, kita megang, kita ngeteh, kita ngopi, apa kita, intinya jadi juru damai. Subhanallah, Al-Quran menjamin pahala besar
hadis Nabi juga menjamin pahala besar. Jadi Aisyah harus menjadi orang yang akhlaknya mulia, mendamaikan orang lain. Jangan menjadi Aisyah, begitu ada orang bertengkar malah ngompor-ngompori. Iya, saya juga sebenarnya dari dulu nggak seneng. Kebenaran ya, kamu nggak seneng ya, sama tos. Malah tos. Ya, ini kita jadi Aisyah, memiliki akhlak yang mulia, juru damai. Selanjutnya, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang mengamalkan perbuatan-perbuatan tersebut semata-mata mengharap ridho Allah, sedekah, infak, zakat, membangun rumah sakit, membangun klinik, membangun masjid, mensyiarkan majelis taklim, silaturahim, komunikasi dengan sesama saudara muslim, mendamaikan. Barang siapa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, saufa, kelak, nanti, kalimatnya cuma nanti, bisa jadi nanti di dunia akan dibayar cash, bisa juga dunianya sudah dapat bonus kebaikan, akhiratnya kita diberi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin sedekah, rajin berbuat kebaikan, rajin mendamaikan saudara kaum muslimin. Bahkan menurut pendapat ulama yang agak liberal, jangankan saudara kaum muslim, sama-sama non muslim, Rusia lagi nyerang Ukraina, kita wong Islam bisa mendamaikan man Vladimir Putin karo man Zelensky, didamaikan nak hebat ya, anggaran tokoh Islam sing bisa mendamaikan, pahalanya besar. Kenapa? Islam ajaran yang damai. Jadi Islam harus mampu memberi contoh perdamaian. Tapi dilalah umat Islamnya belum ada yang ahli diplomatik, belum ada yang ahli strategi, belum ada yang mampu wibawa seperti dulu Pak Harto, wibawa Pak Harto. Ada perang Bosnia Herzegovina diserang Serbia, Pak Harto datang ke Serbia. Pemerintah Serbia suruh berhenti, jangan membunuh Muslim Bosnia Herzegovina. Kalau berani, saya sudah datang, akan kirim pasukan dari Indonesia, siap menghadapi. Ternyata Serbia Herzegovina, dia itu akhirnya Yugoslavianya berhenti, tidak nyerang Bosnia lagi. Akhirnya perdamaian. Jadi harus ada orang seperti Pak Harto yang pendamping-pendampingnya itu profesor, doktor, insinyur, sarjana-sarjana intelek yang bisa mendamaikan. Jadi Pak Harto itu nggak plonga-plongo, keluar negeri itu gagah. Begitupun zaman Pak SBY. Pak SBY nggak kelompar-kelamper, tapi tegak. Jadi wibawa di depan orang lain. Diplomasinya dihormati, dimuliakan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saufa nanti nu'ti akan kami beri ajron azima, pahala yang agung, pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan, rahmatnya, berkahnya, ridhonya, yaitu surga. Subhanallah, gak ada selain 5 tadi, gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih agung. Sekaya-kayanya orang hidup di dunia, capek, harus meeting, harus mendatangi direksi utama, harus tanda tangan ini, harus ada rapat, harus ada cek lokasi, capek di dunia. Tapi surga gak ada capeknya. Surga itu bebas, kita menang, kita mendapat pahala surga, hebat lepas. Gak ada cerita capek, gak ada cerita repot, karena surga sudah untuk pahala kemenangan bagi orang-orang Islam yang beriman. Amin Allahumma amin. Lalu ada hadis riwayat Ibnu Majah maupun Imam Tirmidzi. Hadisnya juga seimbang, menggambarkan kalamu ibnu Adam, kalimat omongan
ucapan, komunikasinya anak Nabi Adam, yaitu kita umat manusia, khususnya kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kulluhu alaihi, semua ucapannya hanya untuk keperluan dirinya sendiri. Lalahu, tidak berguna bagi dirinya sendiri. Ma khala amron, tidak berguna pula suatu urusan. Jadi kita itu tidak akan mendapatkan pahala surga di sisi Allah kecuali nanti 3 perkara lagi. Apa hadis ini yang kita mendapatkan pahala surga di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bima'rufin, sesuatu yang ma'ruf, terus kita menyuruh kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dalam syariat Islam, bukan kebaikan menurut demokrasi, bukan kebaikan menurut filsafat, bukan kebaikan menurut Amerika, bukan kebaikan menurut Cina, bukan, tapi kebaikan menurut syariat Islam. Pahala ngalir, termasuk ini bermajelis taklim, berarti kebaikan nilai-nilai syariat Islam. Silaturahim dengan majelis taklim, akhirnya kumpul ketemu, saling salam, saling mendoakan, syariat Islam. Ya, kita berbaik sangka, saling mendoakan, syariat Islam. Sore hari menjelang maghrib, kalau sekarang mau diartikan sore menjelang maghrib, waktu lagi dikabul, ternyata waktu lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lagi ngaji, lagi bermajelis taklim, lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mata batin dibuka, malaikat subhanallah di atas masjid ini. Untung kita nggak dibuka mata batinnya. Jadi kita cukup iman kepada hadis Nabi Muhammad SAW, cukup iman. Kaget toh kalau saya lihat malaikat, mendingan saya nggak jadi ngaji, langsung saya lari-lari ke sana lihat malaikat, bila perlu syuting. Akhirnya orang pada selfie, ada malaikat, selfie, balapan foto, ya, pengajian bubar. Jadi ini malaikat lagi mendoakan, walaupun kita tidak melihat dan malaikat pun tidak memperlihatkan diri, tapi kita iman karena informasinya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian apa? Nahyan anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar, perbuatan jelek. Contoh, kalau suami, Bu, kalau mau ke pasar pakai busana muslimah, jangan kelihatan auratnya. Dek, kamu usia sudah SMA. Usia SMA itu walaupun belum balik, walaupun belum 17 tahun, tapi kamu sudah kelihatan aurat, tutup auratnya. Ini namanya suami yang mencegah mungkar pada keluarganya. Begitupun istri, Pak, kerja yang halal, capek, pahala surga, Pak. Daripada saya dikasih uang banyak tapi dapat nipu, dapat proposal bodong, dapat tanda tangan LPG palsu, nggak mau, Pak. Saya nggak mau resiko neraka, saya pengen halal berkah dari Allah. Saling mengingatkan, itu namanya istri soleha yang mengajak suaminya ke surga. Jangan sampai suaminya tanda tangan dapat uang banyak, alhamdulillah, tanda tangannya payu, engkau tanda tangan mana ngopah, dilihat dulu payu, ya alhamdulillah, yang penting bener. Jangan sampai menandatangani sesuatu yang tidak benar, ya. Jadi kita jadi istri soleha, amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga. Yang ketiga, audzikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ada 3 tahapan. Kalau orang awam, zikir itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, dan sejenisnya. Itu sekedar itu zikir. Kalau orang menengah lagi, zikir subhanallah, maha suci engkau ya Allah, sarana
tempat untuk mensucikan Allah apa? Musola, bangun musola. Masjid, bangun masjid. TPQ, bangun TPQ. Pondok pesantren, bangun pondok pesantren. Itu kelas menengah, memahami apa yang dizikirkan. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya Allah. Begitu ada tetangga, ada teman tidak mengapresiasi kerja kita, jangan ngambek, biarin. Kenapa? Kita barusan wirid, barusan zikir, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jangan sampai kita mengharap pujian orang. Saya sudah capek ngurus ranting, ngurus cabang, jadi PCA, jadi PCM. Kok capek, nggak ada yang muji. Malah kalau musyawarah saya sering dimarahi. Jangan putus asa. Kenapa? Nabi Nuh 950 tahun. Capek mana yuk? Kita baru 5 tahun, kita baru 10 tahun. Nggak apa-apa kalau ada teman marah malah sebentar. Kalau Nabi Nuh malah umatnya malah galak-galak. Kalau kita Aisyah umpama marah sebentar, paling sebulan 2 bulan, paling seminggu 2 minggu, paling kalau ada rapat penjap-penjap, pelengos-pelengos, sebentar nggak apa-apa. Jadi kita harus berjiwa tegar, jangan berjiwa lemah. Apa berjiwa lemah? Ini saya gambarkan. Yang senang makan bubur biasanya anak-anak apa orang dewasa? Anak. Yang kedua, kalau orang dewasa lagi pengen bubur atau makannya bubur, orang sehat apa orang sakit? Sakit. Kalau orang sehat, sate ayo, rendang ayo, tempe ayo, sayur sop ayo, bakso ayo, mie ayam ayo. Ada orang mau ngajak ke restoran ayo, itu orang sehat. Tapi kalau makan bubur orang sakit. Tapi kalau makan bubur jangan ngomong yang makan sate radikal, yang makan rendang radikal, yang makan sop radikal, yang makan jengkol lebih radikal. Jangan. Udah kamu makan bubur mungkin masih anak-anak, panjenengan makan bubur mungkin lagi sakit, cukup. Jangan ngomong orang yang doyan jengkol radikal. Jangan. Karena orang sehat itu pengennya semangat. Jadi kalau iman kita sehat, akidah kita sehat, ilmu Islam kita sehat, semangat berjuang untuk Islam. Jangan takut dibilang radikal. Orang yang takut membahas nilai-nilai kemuliaan Islam, dia berarti niki esi bayi atau jiwanya sakit. Jadi munine ngajine nyari yang lucu-lucu aja lah. Ngajinya nyari yang materinya sholawatan, yang materinya doa-doa saja, yang materinya mak-mak gitu loh. Kita ngaji itu semua materi, mau materi dapur, mau materi jihad, itu wanita mulia. Rasulullah itu punya istri mulia-mulia semua, nggak cuma ngurusin dapur, ya. Jadi kita itu jangan sampai menganggap jangan keras-keras lah materinya, jangan terlalu tinggi-tinggi. Enggak, rendah kok sama ini. Nggak ada yang tinggi, semuanya materi sama. Materi tinggi itu tentara, itu materinya tinggi, perang. Materi tinggi itu apa? Polisi, nangkepin preman, nangkepin kriminal, itu materinya tinggi. Siapa lagi materi tinggi? Tukang ronda. Kalau ada maling, dia berani ngejar-ngejar. Kita materinya materi yang lemah-lemah biasa kok. Memberi informasi agar kita semangat beragama Islam. Jangan merasa materinya terlalu tinggi, jangan. Karena saya tidak menggunakan materi ilmu perkuliahan, tidak menggunakan materinya ilmu tentang tingkatnya orang-orang dewan, tidak. Jadi sekedar memberi masukan. Kalau kita bukan anak kecil, kalau kita bukan orang yang lagi sakit, anggaplah sate, rendang, sop, jengkol, tempe enak semua, begitu. Jadi kalau materinya mau jihad, mau materinya ekonomi, mau materinya strategi, mau materinya politik, mau materinya doa, mau materinya
keamanan, semua itu dari Islam. Kalau kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mendapat pahala surga. Biar kita itu terbuka. Karena kalau materinya lemah terus, kapan kita terbuka? Sementara non muslim loh ya, anak kecil loh, lulusan TK sudah rakit senjata. Anak-anak Cina, anak-anak Amerika, anak-anak Eropa, jangan dianggap kita ngaji kayak gini disebut radikal. Jangan mau ditipu dengan omongan orang-orang sekuler nuduh kita radikal. Mereka anak kecil tuh di WA group sudah di posting berapa kali oleh orang lain. Anak kecil mainan senjata, latihan ngerakit. Jadi kita itu jangan mau dibodoh-bodohin radikal-radikal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan, zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikirnya para nabi. Apa zikirnya para nabi? Hatinya zikir, akidahnya cinta kepada kepentingan Allah Subhanahu wa taala, enggak benci. Hatinya zikir, lisannya zikir, ucapannya membela syariat, ucapannya memuliakan syariat, ucapannya memuliakan agama, ucapannya berdakwah membela agama. Terus Islam. Kita hidup mulia oleh Islam. Jangan mencari kemuliaan di luar Islam. Yang ketiga, amal perbuatan. Amal perbuatan kita harus mendukung zikir. Kalau kita zikir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita besarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan kekuatan umat Islam agar umat Islam bersatu padu, ukhuwah Islamiyah, punya izzah, kita hidup mulia, tidak dijajah oleh bangsa lain. Dulu istrinya Ahmad Dahlan hebat, ngajak jihad sama Mbah Dahlan. Istrinya Hasyim Asy'ari, Nyai siapa namanya itu, ngajak jihad. Makanya resolusi jihad Jawa Timur dikeluarkan oleh ulama-ulama NU yang dipimpin Hasyim Asy'ari. Istrinya yang nyuruh, Pak, udah Pak, fatwakan aja jihad Pak untuk melawan penjajah. Hebat. Jadi jangan sampai Pak, jangan ngaji jihad Pak, mendingan di rumah saja. Lah ini namanya mengganggu ilmu Islam. Pak, jangan ngaji yang keras-keras Pak, jangan ngaji yang radikal-radikal, jangan ngaji yang tinggi-tinggi Pak, ngajinya yang doa-doa saja. Jangan, kita harus menyuruh sang suami agar memahami nilai Islam yang universal. Amin, Allahumma amin. Semoga apapun zikir kita semata-mata zikir mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai zikirnya zikir palsu. Astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah, tapi perbuatannya memusuhi Islam. Kalau perbuatannya memusuhi Islam, dosa apa enggak? Istighfar rombongan Astaghfirullahaladzim, 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 dibaca 100 kali, Astaghfirullahaladzim 1000 kali, terus hanya untuk wiridan. Itu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sama menurut Ibnu di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, zikirnya orang sombong. Zikir tapi tidak membela Islam. Tetangga lagi sakit, di sini teriak-teriak istighfar, subhanallah, padahal tetangga yang lagi sakit perlu suara merdu, perlu suara tenang, perlu nyaman agar istirahat, lagi sakit. Bila perlu datang memberi obat, bukan rame-rame wirid di pengeras suara, mengganggu anak mau tidur, mengganggu orang lagi sakit, mengganggu orang lain lagi beraktivitas. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita semua orang yang menjadikan hati kita berzikir karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih dari 1 jam ini. Semoga Allah mengampuni kita semua. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.